Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti video yang sudah saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi pada pertemuan ke-12, bahwa pertemuan ke-12 itu adalah penyampaian teori terakhir di mata kuliah ini. Pertemuan ke-13-nya adalah kuis 2. Nah, kuis 2 akan saya sampaikan langsung di grup WA. Kemudian, pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 adalah tugas proyek individu. Tugas proyek individu. Dan pertemuan terakhir, pertemuan 16, harusnya adalah ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya berupa pelaporan, presentasi, proyek individu tersebut. Nah, kalau kalian ingat pada saat pertemuan pertama kontrak perkuliahan, waktu itu masih di kelas, ya, saya juga sudah menyampaikan bahwa mata kuliah ini di pertemuan terakhirnya adalah berupa tugas proyek individu, melakukan aplikasi teori yang sudah dipelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir untuk penyampaian teori. Nah, oke, kita langsung saja untuk tugas proyek individu. Pemaparannya sebagai berikut. Tata cara tugas proyek pengukuran teknik dan instrumentasi. Nah, pertama, ini dilakukan secara individu. Ingat, ini dilakukan secara individu. Jadi masing-masing orang satu. Yang kedua, disediakan beberapa judul kegiatan untuk dilakukan. Mahasiswa silakan memilih satu saja. Nah, jadi nanti di next slide saya akan menunjukkan pilihan judul. Ada 4 dan kalian harus pilih salah satu saja yang mana sesuai dengan kondisi kalian. Ya, yang saya maksud dengan kondisi kalian, nanti kalian bisa lihat apakah itu terkait dengan jalanan, kemudian fasilitas dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan informasi yang telah diberikan pada mata kuliah ini, mata kuliah pengukuran teknik dan instrumentasi, khususnya dari pertemuan 2 sampai pertemuan 11, kalau ada penggunaan dari teori tersebut, ya, jadi akurasi, presisi, kalibrasi, aturan angka penting, cara pengukuran dan sebagainya, kalau bisa kalian gunakan, ya, kalian aplikasikan teori-teori yang sudah disampaikan. Kemudian yang keempat, gunakan satuan internasional. Di situ dalam kurung meter dan detik atau second. Kenapa? Karena di sini empat pengukuran itu yang saya utamakan adalah pengukuran dalam satuan meter, yaitu pengukuran panjang dan pengukuran waktu detik. Karena alatnya lebih cenderung mudah ditemukan dibandingkan pengukuran-pengukuran lainnya. Dibandingkan misalnya massa yang satuannya kilogram, mungkin ada beberapa yang kesulitan, apalagi satuan-satuan lain seperti suhu, kemudian arus listrik dan sebagainya. Jadi yang saya utamakan adalah pengukuran panjang dan pengukuran waktu. Kemudian selanjutnya adalah yang nomor 5, format pengumpulan berupa presentasi PowerPoint. Jadi yang kalian kumpulkan adalah presentasi PowerPoint. Formatnya silakan kalian buat sendiri, mulai dari tujuan, yang seperti literatur makalah silakan kalian susun sedemikian rupa, atau kalian punya teknik sendiri supaya PowerPoint-nya cantik, silahkan. Yang pasti, nomor 6, jangan lupa sematkan foto-foto dan video bukti kegiatan. Jangan lupa sematkan foto-foto dan video bukti kegiatan. Jadi, selain kalian memaparkan apa yang kalian lakukan, itu dibuktikan dengan foto-foto dan video. Foto-foto dan video itu semua komplit dalam PowerPoint. Kemudian PowerPoint tersebut dikirim ke email saya hadisantoso.ubt@gmail.com. Dan
itu dikumpul selambat-lambatnya tanggal 28 Juni 2020 pukul 23.59 atau menjelang pukul 24 jam 12 malam. Nah, artinya ketika saya buat video ini sebenarnya ini tanggal 2 Juni. Saya buat video ini tanggal 2 Juni, target saya akan upload di tanggal 2 Juni ini juga. Berarti waktu kalian sangat panjang untuk melakukan tugas proyek ini. Jadi harapannya tidak mengganggu kegiatan mata kuliah lainnya atau kegiatan lain kalian. Semoga. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait 8 tata cara ini bisa ditanyakan di grup WA. Oke, next. Pilihan judul. Ada 4 saya bilang tadi. Yang pertama, membuktikan kecepatan yang tertera pada speedometer sepeda motor dengan menggunakan rumus GLB, yaitu gerak lurus beraturan. Membuktikan kecepatan yang tertera pada speedometer sepeda motor menggunakan rumus GLB, gerak lurus beraturan. Jadi intinya seperti ini. Ketika kalian naik motor, kecepatan yang tertera di speedometer itu ternyata bukan angka yang sesungguhnya. Nah, saya tidak tahu dan saya tidak pernah membuktikan. Saya pernah membaca artikel bahwa kecepatan speedometer itu dibuat lebih agar supaya pengendara itu ada rasa hati-hati. Nah, coba kalian yang tertarik untuk cross check, silakan kalian pilih judul ini. Yang kedua, judul pilihan yang kedua adalah membuktikan jarak pada GPS. Membuktikan jarak pada GPS ya, peta digital yang pada Android kalian itu menggunakan rumus GLB, menggunakan rumus gerak lurus beraturan. Jadi dasarnya seperti ini. Ketika kalian mau jalan ke suatu tempat yang kalian mungkin kurang tahu tempatnya, biasanya kalian membuka GPS. Di GPS itu akan tertera jaraknya. Nah, saya mau kalian yang memilih judul ini untuk membuktikan apakah jarak tersebut sesuai atau tidak. Dari mana? Yaitu dari rumus GLB, gerak lurus beraturan. Rumusnya di situ ada V, kecepatan, ada S, jarak, dan T, waktu. Nah, kecepatannya itu kalian bisa ambil dari speedometer kalian, kemudian waktunya kalian bisa ukur menggunakan HP kalian, stopwatchnya. Nah, hasilnya itu kalian bisa membuktikan apakah berdasarkan rumus bahwa benar jarak yang seperti ditunjukkan oleh GPS tersebut. Nah, nomor 1 dan 2 ini perlu kalian ketahui, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Kata kuncinya adalah beraturan, artinya kecepatannya tetap. Ini pernah saya sampaikan di fisika 1. Sekali lagi, kecepatannya tetap. Pak, motor pada umumnya susah dikendalikan untuk stabil. Nah, itu tantangannya buat kalian kalau kalian memilih judul nomor 1 ataupun nomor 2. Ketika kalian menggunakan kecepatan 10 km per jam, jadi sepanjang jalan tuh 10 km per jam. Bagaimana caranya? Ya, silahkan kalian pikirkan bagaimana baiknya. Nomor 3 ini nomor 3 dan 4 ya, tidak usah jauh-jauh ke jalanan. Nomor 3 ini membuktikan rumus debit air pada proses pengisian bak air. Nah, ada rumus debit air ya. Debit air itu rumusnya ada hubungannya dengan volume dan waktu. Ketika kalian tujuan utamanya adalah membuktikan bahwa apakah rumus debit air itu sesuai. Misalnya kalian ingin mengisi bak mandi yang ukurannya besar,
kemudian kerannya itu alirnya kecil, kalian itu ingin menghitung sesuai teori, misalnya secara hitungan bahwa bak ini akan terisi dalam waktu 10 menit kayak gitu. Buktikan apakah betul-betul bahwa setelah 10 menit bak itu sudah terisi atau malah sebelum 10 menit sudah terisi. Nomor 4, membuktikan volume suatu ruangan dengan bantuan jengkal tangan kalian. Misalnya kalian ada di kamar kalian berbentuk misalnya balok atau persegi. Sudah jelas tuh kalau balok atau persegi berarti rumusnya ada panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, kalian akan buktikan berapa jengkal tinggi ruang bangunan kamar kalian, lebarnya, kemudian tinggi, lebar sama panjangnya. Kemudian masukkan ke sesuai rumus. Nah, dari situ akan ketemu bahwa volumenya adalah berapa jengkal tangan kubik. Nah, jengkal tangan kalian itu akan kalian konversikan dalam satuan yang tertera pada meteran. Berarti dalam satuan meter. Kemudian kalian betul-betul real mengukur ruangan tersebut dan buktikan apakah hasil pengukuran jengkal kalian sama dengan hasil pengukuran dengan meteran. Untuk lebih jelasnya, saya akan paparkan satu persatu. Jadi ini tergantung minat kalian terhadap pengukuran yang seperti apa, kondisi lingkungan kalian, alat-alat yang kalian miliki, dan sebagainya. Oke, yang pertama kita ngomongin tentang judul yang pertama, membuktikan kecepatan yang tertera pada speedometer sepeda motor dengan rumus GLB. Rumus GLB itu V sama dengan S dibagi T. V adalah kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Nah, seperti saya sampaikan tadi, speedometer katanya tidak sesuai dengan kecepatan aslinya. Nah, bagi yang tertarik untuk membuktikannya silahkan. Jadi tujuannya ingin membuktikan kecepatan yang tertera pada speedometer dengan rumus GLB. Catatannya bagi kalian yang tertarik melakukan ini, yang pertama, lintasan harus berupa garis lurus. Harus berupa garis lurus minimal 30 meter. Minimal 30 meter. Jadi kalian kalau tertarik melakukan ini, coba cari jalanan lurus mungkin di depan rumah kalian atau belakang rumah kalian atau dimanapun yang aman, yang pasti, yang tidak ada kendaraan besar yang lewat, kalian melakukan percobaan di situ. Yang kedua, usahakan kecepatan stabil. Usahakan kecepatan stabil, tidak berubah-ubah. Pak, jarak dari 30 meter itu harus stabil. Nah, stabilnya seperti apa? Coba nomor 3. Nomor 3, kecepatan yang digunakan maksimum 20 km per jam. Kecepatan yang digunakan maksimum 20 km per jam. Jadi jangan sampai lebih dari 20 km per jam. Jadi kalian bisa gunakan 20, 15, 10, 5, terserah kalian. Yang pasti usahakan kecepatan stabil. Bagaimana cara stabil di 30 meter? Ketika di titik start pasti kan 0. Naik, tidak langsung ke 20. Dia tentukan misalnya kalian ambil jaraknya 40 meter. Di 10 meter pertama kalian buat dulu stabil kecepatannya, misalnya kalian targetkan 10 km per jam. Jadi di 10 meter pertama targetkan motor itu stabil kecepatannya 10 km per jam. Setelah melalui titik start untuk 30 meter, itulah kalian gunakan waktu. Di situ fungsinya adalah kalian juga catat waktu prosesnya berlangsung. Jadi selama 30 meter tersebut, kira-kira waktu yang ditempuh dengan kecepatan tetap itu berapa? Itu yang nomor 4. Nomor 5, nah, lakukan berulang-ulang minimal 5 kali. Minimal
5 kali. Tujuannya apa? Nah, itu supaya teori-teori awal itu bisa kalian gunakan tentang akurasi, presisi, dan sebagainya. Nomor 6, konversi ke dalam satuan meter dan sekon dalam detik dan masukkan pada rumus GLB. 7, buat analisa, pembahasan, laporan dalam bentuk PowerPoint. Bagi yang tertarik melakukan ini, silakan lakukan. Bagi ada yang mau bertanya, silakan kita diskusikan di grup. Next, yang kedua, membuktikan jarak pada GPS atau peta digital menggunakan rumus GLB, gerak lurus beraturan. Nah, seperti tadi, rumus V sama dengan S per T, itu berubahnya menjadi S sama dengan V dikali T. Nah, bedanya tadi, yang tadi ingin membuktikan betulkah kecepatannya itu tetap. Ada jaraknya dan ada waktunya. Sesuaikah dengan speedometernya? Sedangkan yang nomor 2 yang mau dibuktikan adalah jaraknya. Dengan ada kecepatan dan ada waktu, apakah sesuai dengan yang dinyatakan GPS jaraknya itu. Catatan, pilihan jarak tertentu pada GPS Anda minimal 1 km. Ya. Targetkan jaraknya minimal 1 km. Oke, atau saya ubah terlalu jauh. Jaraknya adalah 100 meter. Ya oke, 100 atau minimal 200 meter. Oke, fix ya, minimal 200 meter. Dengan nomor 2, bergerak menggunakan sepeda motor dan kecepatan stabil tidak berubah-ubah. Maksimum, oke, saya buat di sini 20 km per jam. Ya. Tetap 20 km per jam. Kalian usahakan maksimumnya 20 km per jam. Lebih sedikit tidak apa-apa. Yang pasti estimasinya sekitar 20 km per jam. Boleh lebih rendah, 15 atau 10. Tapi ya tentu saja akan lebih lama. Mungkin kalian akan menggunakan gigi 1, tapi supaya bisa gigi lebih dari 1, misalnya yang menggunakan manual ya, gigi kecepatan menggunakan ini bisa gigi transmisi dari nomor 2, kalian bisa targetkan maksimum 20 km per jam, kan lebih halus jalannya. Nah, itu ya diceknya 20 km per jam atau kecepatan stabil itu berdasarkan speedometer. Yang ketiga, catat waktu tempuh. Jadi ketika kalian jalan menempuh minimal 200 meter, boleh lebih berarti ya. Itu kalian ceknya berdasarkan speedometer tadi. Berdasarkan speedometer 20 km per jam, kalian lewati selama 200 meter, jarak 200 meter, catat waktunya, kira-kira berapa lama tuh ditempuh. Nah, lakukan berulang-ulang hingga dapat data-data, konversi ke dalam satuan meter dan sekon, dan masukkan ke dalam rumus GLB, S sama dengan V dikali T. Maka di situ akan terdapat hasil jarak. Apakah jaraknya sesuai dengan apa yang tertera pada GPS? Buat analisa, pembahasan, dan laporan dalam bentuk PowerPoint. Ingat sekali lagi, dari 4 judul ini hanya satu saja yang kalian boleh pilih. Oke, kita lanjut nomor 3. Membuktikan rumus debit air pada proses pengisian bak air. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, tujuannya paling utama sebenarnya ingin membuktikan apakah rumus debit air ini benar atau tidak, bisa dipakai sesuai dengan teorinya, ataukah dalam prosesnya ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Itu ya. Jadi tujuannya adalah ingin membuktikan rumus debit air pada proses pengisian bak air. Jadi catatannya yang pertama, sebenarnya dalam proses pengisian awal kalian harus hitung debit awalnya dulu.
Pertama, gunakan kecepatan air tertentu dari keran. Nah, jadi usahakan ini betul-betul airnya ini dianggap stabil mengalirnya, ya. Jadi ketika kalian menggunakan air yang stabil, itu berarti debitnya itu akan juga stabil. Yang kedua, isilah air tersebut ke dalam wadah kecil yang telah diketahui berapa volumenya. Oke, saran saya kerannya tadi itu dibuat alirannya itu kecil saja, jangan deras-deras, kecil saja pelan gitu, tidak mengalir dengan deras. Ketika kalian buka kerannya, maka keluar air, kalian ambil wadah yang sudah diketahui volumenya, entah itu gelas ukur ataupun gelas apa yang ada di dapur kalian, yang di situ ada tertera satuannya, volumenya. Nah, kalian tampung dan catat waktu pengisiannya, nomor 3. Nah, jadi volumenya ketemu, waktunya ketemu, maka itulah debitnya. Debitnya sedemikian rupa untuk wadah yang kecil. Nah, hitung debit air menggunakan volumenya buat satuan meter kubik dan waktunya dalam satuan sekon dari data yang diperoleh. Nah, kita masuk ke pengukuran yang sesungguhnya, yaitu untuk mengukur di bak air atau di wadah apapun yang jauh lebih besar. Jadi yang kalian siapkan itu adalah bak air atau yang lebih besar, drum atau ember yang jauh lebih besar dibandingkan wadah yang sebelumnya, wadah yang nomor 2 itu. Nah, jadi dengan menggunakan debit air yang sama, kalian alirkan, ya. Kalian harus cari tahu dulu nomor 6, perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi drum itu hingga penuh. Berarti kalian harus tahu kira-kira volumenya si bak mandi atau drum atau ember itu berapa. Kalian harus cari tahu bagaimana volumenya, biasanya tertera. Kemudian kalian isi sebelumnya kalian hitung dulu, berarti waktu sama dengan volume per debit. Dari situ akan ketemu waktu untuk mengisi air. Nah, silakan kalian isi dan buktikan apakah benar-benar waktu tersebut sesuai dengan apa yang tertera dari hasil hitungan kalian. Lakukan minimal 5 kali proses dari 1 sampai dengan 6 dengan kecepatan air yang sama pada keran. Jadi kecepatannya stabil, debitnya stabil. Kemudian buat analisa, pembahasan, dan laporan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini sedikit basah kalau kalian airnya kekencangan. Jadi lebih aman ya kalian airnya kecil saja. Ya, tentu saja kalian harus dapat izin dari orang tua kalian, orang yang di rumah kalian, atau dimanapun yang kalian gunakan airnya, karena saya pikir ini dikira kalian main air kayak gitu. Lanjut, nomor 4, yang ada di dalam rumah dan tidak basah-basahan, kita masuk ke dalam kamar atau dalam ruang tamu atau dimanapun yang sudah jelas ruangannya berbentuk apa. Membuktikan volume suatu ruangan dalam bentuk jengkal dengan bantuan jengkal tangan. Tujuannya adalah membuktikan volume suatu ruangan dengan bantuan jengkal tangan. Catatan yang pertama, pilih ruangan yang berukuran balok, panjang, lebar, dan tinggi yang proporsional. Oke, saya bilang tadi boleh kubus ya. Maksud saya adalah tujuannya supaya kalian tahu kira-kira volumenya berapa. Jadi kalau rumah kalian menggunakan kamar yang berbentuk yang berbeda dari kubus atau balok, ya cari yang lebih jelas untuk pengukurannya. Jadi memudahkan kalian, hanya ada 3 kategori: panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian yang kedua, lakukan pengukuran lakukan pengukuran panjang, lebar, tinggi ya. Kalian
kalian gunakan jengkal kalian ya. Misalnya kalian ukur panjangnya kamar kalian, lebarnya kalian, dan tingginya itu berapa jengkal ya. Untuk tinggi berarti kalian harus dapat tempat yang mudah untuk memanjat, yaitu sesuatu alat yang bisa mudah untuk manjat, entah itu meja, kursi, ataupun tangga. Nah, jadi satuannya saat itu adalah jengkal. Jadi panjangnya berapa jengkal, lebarnya berapa jengkal, dan tingginya berapa jengkal. Jika dikali volumenya dalam satuan berarti jengkal kuadrat. Itu volumenya. Ulangi proses itu tadi, kalian ulangi lagi pengukuran tadi minimal 5 kali. Oke, sama seperti ini tadi juga ulangi sampai 5 kali ya, yang debit air tadi. Ini pertanyaan nomor 7, ulangi hingga minimal 5 kali. Nah, sama juga untuk 4, jadi percobaan 1, 2, 3, 4 judulnya itu sama-sama diulangi minimal 5 kali. 5 kali kalian ukur panjang, lebar, dan tinggi dengan jengkal ya, betul-betul harus 5 kali. Kemudian hasilnya itu, kalau itu harapannya ya itu ada perubahan karena menggunakan jengkal kalian ada batas mungkin ada batas lemahnya, tidak bisa melebarkan sedemikian rupa gitu. Jadi akan ada data yang berubah harusnya. Nomor 4. Nah, sekarang ukur panjang jengkal kalian menggunakan meteran. Jadi kalian akan tahu sebenarnya jengkal kalian itu berapa meter. Jadi satuannya adalah meter. Yang nomor 5, konversi volume yang telah diperoleh pada poin 2 dan 3 hingga diperoleh data satuan meter kubik. Jadi intinya adalah ubah satuan jengkal tangan kubik berubah menjadi meter kubik. Kemudian buat analisa pembahasan ya. Oke, ini sebenarnya ada yang kurang. Oke, saya tambahkan di sini. Nah, ukur volume kamar menggunakan meteran hingga diperoleh data volume kamar sesungguhnya. Lalu bandingkan dengan hasil pengukuran jengkal. Oke. Ya, mudah ya. Jadi hasil pengukuran kalian dibandingkan dengan hasil pengukuran menggunakan alat yang lebih standar. Alat standar kan meteran, sedangkan jengkal kalian itu tidak standar. Jadi ingin membuktikan apakah dengan menggunakan pengukuran tidak standar tetap menghasilkan data yang sama. Oke, itu tadi ada 4 judul. Silakan kalian pilih mau main di luar menggunakan kendaraan, menggunakan motor. Yang pasti yang diutamakan adalah keselamatan. Tapi kalau kalian tidak mau berpanas-panasan, mungkin tidak mau di luar, kalian bisa main di belakang rumah kalian atau depan rumah kalian untuk basah-basahan. Atau kalau kalian tidak mau basah-basahan, kalian bisa pilih nomor 4 ini, mengukur volume ruangan kalian. Oke, sekian. Silakan kalian pilih. Kalau ada yang ditanyakan, bisa kalian tanyakan di grup. Dan waktunya sangat panjang, cukup panjang. Kerjakan dengan baik karena ini adalah nilai untuk UAS. Selamat mengerjakan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan